Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang aktivitas atletik, di mana yang kita bahas yang pertama adalah tentang jalan cepat. Berikut adalah kompetensi inti tentang sikap spiritual yang harus kalian pahami bersama. Ada dua, yaitu kompetensi inti sikap sosial, dan kemudian yang kedua adalah kompetensi dasar. Berikut, silahkan ini kalian pahami apa-apa saja yang perlu diketahui oleh kalian semuanya. Baiklah anak-anak, sebelum kita beranjak ke jalan cepat, kalian perlu mengetahui tentang asal mula atletik, di mana atletik berasal dari bahasa Yunani, yaitu athlon atau athlum, yang artinya pertandingan, perlombaan, pergulatan, atau perjuangan. Orang yang melakukannya dinamakan atleta, atau kita biasanya menyebut dengan atlet. Kita dapat menjumpai pada kata pentathlon, yang terdiri dari kata benda berarti 5, atau panca. Athlon berarti lomba, arti selengkapnya adalah panca lomba atau perlombaan yang terdiri dari 5 nomor. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan, atletik adalah salah satu cabang olahraga di pertandingan atau di perlombaan yang meliputi nomor jalan, lari, lompat, dan lempar. Istilah atletik dalam bahasa Inggris dan atletik dalam bahasa Jerman mempunyai pengertian yang luas, meliputi berbagai cabang olahraga yang bersifat perlombaan atau pertandingan, termasuk renang, bola basket, tenis, sepak bola, dan lain-lain. Bangsa Yunani yang pertama kali menyelenggarakan perlombaan atletik. Hal ini dapat dibaca dari karya pujangga Yunani purba bernama Homerus. Atletik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu atlos yang artinya lomba. Pada waktu itu, cabang olahraga atletik dikenal dengan pentathlon atau panca lomba dan decathlon atau dasa lomba. Baiklah, anak-anak, berikut adalah lintasan yang biasanya dipergunakan untuk atletik cabang lari, jalan, dan lari gawang. Biasanya lintasan ini berada di dalam stadion. Kemudian untuk nomor lari, kalian bisa melihat di gambar untuk start 200 meter, 5000 meter, 800 meter, 1500 meter, kemudian start 110 meter, start 100 meter, setelah itu yang terakhir adalah start 400, 800, dan 10.000 meter. Ini adalah lintasan yang biasanya dipakai oleh atlet-atlet atletik, cabang lari, dan jalan. Beranjak ke aktivitas pembelajaran atletik melalui jalan cepat. Olahraga jalan cepat tidak diperkenankan langkah melayang atau membuat lompatan. Menurut aturan, kaki pejalan cepat harus tetap di atas tanah dan sekurang-kurangnya satu kaki harus selalu menginjak tanah. Jalan cepat adalah suatu nomor atletik yang harus dilakukan dengan segala kesungguhan. Jalan cepat diadakan pada tahun 1867 di London. Pada tahun 1912, jalan cepat 10 km diselenggarakan pada lintasan sebagai salah satu nomor Olimpiade tahun 1976. Tercantum nomor jalan cepat 20 km yang sejak 1956 dipertandingkan dalam Olimpiade.
Tetapi pada Olimpiade tahun 1980 di Moskwa, jalan cepat 50 km dicantumkan lagi dalam nomor perlombaan. Kemudian, perlombaan jalan cepat pada tahun-tahun terakhir ini mulai banyak penggemarnya dan dibicarakan. Olimpiade modern, perlombaan jalan cepat 20 km dan 50 km telah lama menjadi nomor yang diperlombakan. Di Indonesia, perlombaan jalan cepat sebagai nomor yang diperlombakan pada kejuaraan nasional atletik tahun 1978. Jarak yang diperlombakan ialah untuk wanita 5 km dan 10 km dan untuk pria yaitu 10 km dan 20 km. Kemudian, jalan cepat adalah gerak maju langkah kaki yang dilakukan sedemikian rupa sehingga kontak dengan tanah tetap terpelihara dan tidak terputus. Selama melangkah, kaki yang bergerak maju, pejalan kaki harus berhubungan atau menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Kaki penyangga harus diluruskan, tidak bengkok di lutut. Untuk sekurang-kurangnya sesaat dalam posisi tegak atau vertikal. Perlombaan jalan cepat dalam perlombaan yang penting diperhatikan oleh setiap pejalan cepat adalah melakukan gerak langkah maju ke depan dengan salah satu kaki selalu tetap kontak dengan tanah. Artinya bahwa pada setiap akan melangkahkan kaki, salah satu kaki harus selalu tetap berhubungan atau menempel pada tanah. Pelaksanaan perlombaan jalan cepat itu diawali dengan adanya pemberangkatan atau start dan diakhiri dengan melewati garis finish. Maka untuk teknik jalan cepat ini dapat dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu gerakan start, jalan cepat, dan melewati finish. Tanpa penguasaan prinsip tersebut, tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal dalam perlombaan jalan cepat. Kemudian untuk start perlombaan jalan cepat dilakukan dengan start berdiri. Karena start pada jalan cepat ini kurang berpengaruh terhadap hasil perlombaan, maka tidak ada gerakan khusus yang harus dipelajari atau dilatih. Sikap start pada umumnya adalah berikut ini. Pada aba-aba bersedia, pejalan menempatkan kaki kiri di belakang garis start. Kaki kanan di belakang kaki kiri, badan agak condong ke depan, tangan bergantung kendor, pada bunyi pistol atau aba-aba ya, segera langkahkan kaki ke kanan, ke muka, dan terus jalan. Kemudian, untuk aktivitas jalan cepat menempuh jarak 200 meter, aktivitas ini terdiri atas aktivitas teknik dan aktivitas kekuatan, kecepatan, dan stamina. Jalan cepat menempuh jarak pendek dilakukan sambil memperhatikan secara terus-menerus kontak kaki dengan tanah, gerak lengan dan kerja pinggung secara aktif. Aktivitas bisa dilakukan dengan cara naik dan turun bukit, berbaris dengan langkah besar, jalan cepat dengan berbagi kecepatan, aktivitas senam untuk memudahkan gerak pinggung dan bahu, serta untuk menguatkan otot-otot kaki perut dan punggung. Kemudian, yaitu gerakan start jalan cepat. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, untuk start menunggu aba-aba, yaitu aba-aba bersedia. Atlet menempatkan kaki kiri di belakang garis start. Kemudian, jika ada aba-aba bunyi pistol atau aba-aba ya, segera langkahkan kaki kanan ke muka dan terus jalan. Kemudian yang kedua, untuk gerak langkah jalan cepat,
Aktivitas langkah dimulai dengan gerakan mengangkat paha kaki ayun ke muka, lutut terlipat, tungkai badan bergantung ke muka. Karena ayunan paha ke muka, tungkai bawah ikut ayun ke muka. Lutut menjadi lurus, kemudian menapak ke tumit terlebih dahulu. Menyentuh tanah, bersama dengan ayunan kaki tersebut, kaki tumpu menolak dengan mengangkat tumit. Selanjutnya, untuk kaki tumpu lepas dari tanah berganti menjadi kaki ayun. Kemudian, untuk kecondongan badan sedikit ke depan dengan ayunan lengan pada jalan cepat. Siku dilipat lebih kurang 90 derajat. Ayunan lengan arahnya lebih masuk. Gerakan lengan seirama dengan langkah kaki. Setelah itu, ada teknik khusus untuk finish, yaitu umumnya jalan terus hingga melewati garis finish. Baru dikendorkan secepatan jalannya setelah melewati jarak 5 meter. Untuk memperoleh langkah yang tidak sampai terangkat sehingga melayang, maka pemindahan berat badan dari satu kaki ke kaki lain harus nampak jelas pada gerak panggul. Pembelajaran jalan cepat menempuh jarak 200 meter dilakukan dengan kecepatan maksimal pengerahan tenaga 85–95%. Dilakukan dengan pengulangan 10–15 kali dengan istirahat atau pemulihan tenaga 2–3 menit. Perlu diingat anak-anak, berikut adalah hal-hal yang perlu dihindari dalam jalan cepat. Yang pertama, kehilangan hubungan atau kontak dengan tanah. Kedua, kecondongan badan terlalu ke depan atau tertinggal di belakang. Yang ketiga, menarik atau menurunkan titik pusat gravitasi badan. Yang keempat, mendorong titik gravitasi menurut jalur yang zigzag. Kemudian yang terakhir adalah langkah terlalu pendek. Sedangkan hal yang perlu diutamakan dalam jalan cepat yaitu pelihara lutut tetap lurus pada saat fase atau menumpu. Kemudian yang kedua, perkuatlah otot belakang atau punggung dan otot daerah perut. Yang ketiga adalah cegahlah badan dan lengan diangkat terlalu tinggi. Yang keempat, yaitu gerakan kaki pada di atas garis lurus. Sedang yang kelima atau yang terakhir adalah lakukan daya dorong yang penuh, gunakan gerak lengan yang mudah dan gerakan yang baik dari pinggang. Baiklah anak-anak, berikut adalah tugas hari ini yang berkaitan dengan jalan cepat. Dari kelima soal ini, silahkan kerjakan dengan baik, tulis soalnya, kemudian jawab pertanyaannya sesuai yang sudah saya terangkan di atas. Kemudian, jangan lupa tugas berikut dikirimkan di e-learning ke-13 sampai waktu yang ditentukan di e-learning. Selamat mengerjakan, semoga sukses.